Paman Qian melihat bahwa Chen Ping benar-benar akan menyerangnya, jadi dia meledak dengan aura dan mencoba melawan. Namun, ketika aura Chen Ping langsung menyelimuti dirinya, Paman Qian tiba-tiba tercengang. Mata Paman Qian terbuka lebar dan dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Aura yang baru saja meledak langsung menghilang, dan dia terlihat sangat bersemangat. Paman Qian, kamu, ada apa denganmu? Yao Mei melihat pemandangan ini dan bertanya pada Paman Qian. Kamu sebenarnya. Paman Qian menunjuk ke arah Chen Ping, tapi dia menelan kata-katanya lagi. Yao Mei, silakan keluar. Ada yang ingin kukatakan dengan rekan Tao ini. Paman Qian meminta Yao Mei keluar dan berbicara dengan Chen Ping sendirian. Yao Mei sedikit bingung dan berkata, Paman Qian, Chen Ping ini jelas bukan dari istana Tuan Kota. Kamu harus percaya padanya. Yao Mei mengira Paman Qian masih tidak mempercayainya dan ingin mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Yao Mei, tolong keluar dan biarkan kita berdua bicara. Seharusnya tidak apa-apa. Chen Ping juga berkata pada Yao Mei. Melihat ini, Yao Mei hanya bisa berbalik dan pergi. Setelah Yao Mei pergi, Chen Ping menjepit jarinya, dan seketika beberapa formasi muncul, membungkus seluruh ruangan. Chen Ping membentuk formasi perisai. Formasi perisai ini berkali-kali lebih kuat dari formasi perisai yang dipasang di ruangan pada awalnya. Melihat pemandangan ini, Paman Qian terlihat sangat bersemangat. Rekan Tao, saya tidak menyangka Anda akan menjadi biksu manusia. Sungguh hebat. Paman Qian memandang Chen Ping dan berkata. Ternyata aura yang baru saja dikeluarkan Chen Ping mengandung sedikit aura manusia, yang bisa dirasakan oleh Paman Qian. Justru karena inilah Paman Qian berhenti, percaya bahwa Chen Ping tidak lagi berada di rumah Tuan Kota. Lagi pula, manusia tidak diperbolehkan muncul di seluruh kota binatang, apalagi istana Tuan Kota. Kamu juga seorang biksu manusia. Mengapa kamu bersembunyi di kota binatang dan apakah kamu sedang berbisnis membeli batu spiritual abadi? Chen Ping bertanya pada Paman Qian. Anda tidak tahu apa-apa, rekan Tao, tetapi lingkungan hidup umat manusia kita sekarang sangat buruk, dan sebagian besar sumber daya dikendalikan oleh para orc. Kami bersatu dengan para biksu iblis untuk membentuk aliansi perlawanan, dengan niat untuk melawan penindasan para orc dan memperjuangkan sebidang tanah demi kelangsungan hidup kami sendiri. Saya membeli batu roh peri di kota binatang hanya untuk mendapatkan selisih harga dan membeli lebih banyak sumber daya untuk aliansi perlawanan. Batu-batu peri ini semuanya dikendalikan oleh istana Tuan Kota. Harga pembeliannya sangat rendah, dan istana Tuan Kota mendapat untung besar darinya. Aku ingin tahu dari mana asal batu roh peri di tangan rekan penganut Taoku. Batu roh peri besar ini tidak boleh ditambang oleh rekan penganut Taoku, kan? Paman Qian bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya merampoknya. Merampoknya. Paman Qian terkejut dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, siapa yang kamu rampok? Kota binatang ini tidak mengizinkan pertempuran. Selanjutnya, kekuatan seorang biksu yang dapat memiliki batu roh peri sebesar itu pasti luar biasa. Dengan budidaya alam kesengsaraan tingkat 9, bisakah kamu merebut batu roh peri ini? Paman Qian benar. Seorang biksu muda biasa pasti tidak akan mampu memegang batu peri sebesar itu. Apa yang seseorang bantu aku rampok bukanlah di Beast City, tapi di dinasti Xiao. Kata Chen Ping. Dinasti Xiao. Paman Qian langsung bingung dan sedikit mengernyit, saya belum pernah mendengar dinasti seperti itu. Chen Ping memandang Paman Qian, dan kemudian menjelaskan, saya dari luar Beast City, bukan dari Beast City. Kata-kata Chen Ping segera membuat mata Paman Qian melebar dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, kamu masuk dari luar, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, tidak ada yang bisa memasuki kota Beast dari luar selama bertahun-tahun, kami telah mencoba banyak cara untuk melarikan diri dari kawasan Beast City, tapi kami tidak pernah berhasil, bagaimana kamu bisa masuk dari dunia luar, tidak ada orang luar yang pernah masuk ke sini selama ribuan tahun. Paman Qian sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Percaya atau tidak, hanya itu yang bisa saya katakan. Chen Ping masih tidak percaya saat melihat Paman Qian, jadi dia tidak punya pilihan. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu masuk? Paman Qian bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia dibawa masuk. Melihat Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, Paman Qian menghela nafas, dan ekspresi kegembiraannya menjadi sedikit kesepian. Terlihat dia sangat ingin kabur dari tempat ini. Bagaimanapun, para orc adalah yang utama di sini,
dan manusia atau iblis hanyalah biksu tingkat terendah. Kami tidak memiliki banyak sumber daya, dan seringkali kami harus melakukan hal-hal berbahaya. Mereka bahkan mungkin akan dijebloskan ke penjara, jadi Paman Qian dan yang lainnya pasti ingin melawan. Rekan Tao, saya tidak mampu mengambil batu roh peri Anda. Dan saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kota bis sesegera mungkin. Terlepas dari apakah Anda benar-benar masuk dari dunia luar, jangan tinggal di sini lama-lama waktu. Aura manusiamu cepat atau lambat akan terlihat, dan ada jam malam di Beast City setelah gelap. Tidak ada yang bisa tinggal di luar kecuali penjaga istana Tuan Kota. Paman Qian membujuk Chen Ping. Aku sebenarnya tidak ingin kamu mengambil batu periku. Aku ingin membeli batu peri di tanganmu, kata Chen Ping dan mengeluarkan sekantong besar koin roh emas ungu. Paman Qian sedikit bingung ketika dia melihat begitu banyak uang, dan kemudian bertanya, Rekan Tao, kamu baru saja melewati alam kesengsaraan, apa gunanya memperoleh batu peri? Batu roh peri ini hanyalah sampah bagi para biksu di bawah alam abadi. Tidak sebagus batu roh biasa. Paman Qian tidak mengerti apa yang dilakukan Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, untuk mendapatkan batu roh abadi. Karena aku menginginkannya, itu secara alami berguna. Bukankah kamu membeli batu peri untuk mendapatkan selisih harga? Itu tidak sama dengan menjualnya langsung kepadaku. Dan aku bisa membayarmu koin roh emas ungu di muka, dan kamu bisa membantuku membelinya di kota binatang buas ini. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia mengeluarkan sekantong besar koin roh emas ungu lainnya. Melihat koin roh emas ungu di depannya, Paman Qian sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar ingin mengetahui latar belakang Chen Ping, tetapi dia tahu bahwa Chen Ping pasti tidak akan memberitahu. Jika Chen Ping tidak mengungkapkan aura kemanusiaannya sekarang, Paman Qian pasti akan menyimpulkan bahwa Chen Ping berasal dari istana Tuan Kota, lagi pula, hanya orang-orang dari istana Tuan Kota yang bisa begitu kaya. Oke, aku berjanji padamu. Paman Qian ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mengumpulkan koin roh emas ungu. Setelah menyimpan koin roh emas ungu, Paman Qian mengeluarkan tas penyimpanannya, yang berisi batu roh peri yang dia beli. Hanya itu yang kumiliki saat ini. Aku akan terus membelikannya untukmu. Jika Anda membutuhkan banyak batu peri, Anda juga dapat mencoba bekerja sama dengan titik akuisisi resmi. Kata Paman Qian, bukankah semua situs akuisisi resmi menyerahkan batu roh peri ke istana Tuan Kota? Chen Ping bertanya, tentu saja harus diserahkan ke istana Tuan Kota, tapi Tuan Kota tidak tahu berapa banyak yang harus diserahkan. Saya bisa memberi Anda alamatnya. Anda bisa pergi ke titik perolehan dan melihat-lihat. Saya juga diam-diam bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab di sana. Kata Paman Qian. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengerti bahwa ini adalah kasus mencuri diri sendiri, tetapi Chen Ping tidak peduli dengan pencurian diri, selama dia mendapatkan batu peri. Setelah mengobrol sebentar dengan Paman Qian, Chen Ping pergi. Apa yang kamu bicarakan dengan Paman Qian? Apakah kamu sudah mengobrol begitu lama? Setelah Chen Ping keluar, Yao Mei bertanya pada Chen Ping, tidak apa-apa. Hanya tawar-menawar, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Kalian, kenapa kamu punya batu roh peri sebesar itu di tanganmu? Pasti sangat berharga kan? Apakah nilainya 500 koin roh emas ungu? Yao Mei bertanya dengan penuh semangat. Sepertinya dia ingin meminjam uang dari Chen Ping. Tidak. Aku baru saja memberimu 100 koin roh emas ungu, kata Chen Ping. Ah, kamu hanya memberiku 100. Paman Qian semakin pelit sekarang. Yao Mei terlihat sangat kecewa, lalu menatap Chen Ping dan bertanya, bisakah kamu meminjamkanku koin roh emas ungu? Aku akan menemui saudaraku, dan memberikan sejumlah uang kepada penjaga itu, sehingga penderitaan saudaraku akan berkurang. Berapa banyak yang harus dipinjam? Chen Ping bertanya. Yao Mei ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, baru 5. Aku akan memberimu 10. Chen Ping langsung melemparkan 10 koin roh emas ungu ke Yao Mei. Setelah mendapatkan koin roh emas ungu, Yao Mei sangat senang dan membawa Chen Ping langsung ke penjara. Penjara kota binatang berada di barat daya kota binatang. Karena mereka tidak bisa terbang, Chen Ping dan Yao Mei berjalan lebih dari 1 jam sebelum mereka tiba di lokasi penjara. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada bangunan di sekitar penjara, dan seluruh penjara diselimuti kabut putih, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam penjara. Yao Mei memimpin Chen Ping melewati kabut putih dengan arah yang jelas dan familiar dan menemukan pintu masuk ke penjara. Berhenti. Pada saat ini,
seorang biksu setinggi 8 kaki yang mengenakan baju besi perak dan memegang pedang panjang berjalan keluar dari kabut putih. Penjaga ini berwajah kekar, berbahu lebar, dan berbadan tegap, berdiri seperti gunung, dan aura alam Mahayana terlihat samar-samar di sekujur tubuhnya. Chen Ping sedikit terkejut saat melihat penjaga di depannya. Apakah semua orang di penjara adalah biksu Mahayana? Apakah itu terlalu berlebihan? Kapten Zhou, ini aku. Kali ini, Yao Mei berteriak kepada penjaga di depannya. Biksu itu menatap Yao Mei, menyeringai dan berkata, jadi ini Yao Mei, datang menemui saudaramu lagi. Baiklah, biarkan aku menemuinya. Setelah Yao Mei selesai berbicara, dia mengeluarkan 10 koin roh emas ungu dan menjejalkannya ke tangan Kapten Zhou. Setelah Kapten Zhou melihatnya, dia mengembalikan koin roh emas ungu. Yao Mei tertegun dan berkata dengan nada sedikit malu, Kapten Zhou, saya hanya punya begitu banyak, mohon membantu. Ketika Kapten Zhou mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, pemeriksaannya sangat ketat akhir-akhir ini. Jika Anda tidak punya uang, jangan datang ke sini. Setelah mengatakan itu, Kapten Zhou berbalik dan pergi. Kapten Zhou, saya punya 5 lagi di sini, semuanya untuk Anda. Hanya ini yang saya miliki. Yao Mei hanya bisa mengeluarkan 5 koin roh emas ungu terakhir di tubuhnya. Setelah menerima 15 koin roh emas ungu, Kapten Zhou meliriknya dan kemudian berkata, ikutlah denganku. Kapten Zhou masuk bersama Chen Ping dan Yao Mei. Setelah melewati koridor yang panjang, mereka berdua akhirnya masuk ke halaman penjara. Begitu dia masuk ke halaman, Chen Ping menemukan ada pohon kuno yang menjulang tinggi di tengah penjara, dan semburan aura melonjak di dalam pohon kuno itu. Karena dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, Chen Ping hanya dapat menggunakan mata telanjangnya untuk menilai bahwa pohon kuno yang menjulang tinggi ini diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Kamu tahu tempatnya, pergilah ke sana sendiri, kamu juga tahu aturannya. Kapten Zhou berkata pada Yao Mei hari itu. Saya mengerti, saya mengerti. Jangan khawatir, Kapten Zhou. Saya pasti akan keluar dalam 1 batang dupa, dan saya tidak akan pernah berlarian dan melihat-lihat. Yao Mei mengangguk dan berkata, ya, Kapten Zhou berkata dengan ramah dan pergi. Yao Mei memimpin Chen Ping ke pintu masuk, lalu berjalan lurus ke bawah. Koridor yang remang-remang itu sangat lembab, dan ada akar pohon yang rumit di dinding. Chen Ping sangat bingung mengapa penjara ini dibangun di sini dan dikelilingi oleh pepohonan kuno. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, sel-sel muncul satu demi satu. Sel-sel ini memiliki formasi untuk mencegah tahanan melarikan diri. Kakak, sebelum lanjut, silahkan like, komen, subscribe dulu kakak-kakak di depan sel. Yao Mei melihat ke arah seorang pria di dalam dan berteriak. Ketika pria itu mendengar teriakan itu, dia sangat bersemangat. Dia menyingkirkan rambut panjangnya dari wajahnya dan mulai menangis. Kakak, kamu di sini. Apakah kamu akan membawaku keluar? Keluarkan aku akan mati jika tetap di sini. Kakak Yao Mei menangis dengan sedihnya. Chen Ping melihat saudara laki-laki dari saudari itu kurus seperti tongkat, dengan kulit pucat dan semangat lesu. Dia tampak seperti telah kehabisan semua energi spiritual di tubuhnya.